idari sa'iri ala tariqati jam'iyati naghatil ulama dari sa'iri ala tariqati jam'iyati naghatil ulama wasallim wa ala alihi washabihi wasallim. Allahu Allah sabit fansur ala jam'iyana ghadil ulama li'lahi kalimatillah jam'iyana ghadil ulama li'lahi kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq naswiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam cuaca yang mendung, tadi malam diguyur hujan rintik-rintik, hawanya dingin, tetapi anak-anakku santri Pondok Pesantren Miftahul Huda masih semangat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Lubabul Hadis. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nama iku turu sapa ya si wong ala wudu'in ing atase netepi wudu, tidur dalam keadaan wudu. Jadi sadurunge turu wudu dhisik. Fa adrakahu mongko metuhi hu ing wong apa al mautu pati. Nalika wudu terus tidur, kemudian tidur ora ana tangine, kebablasan mati. Ya. Fi tilkal lailati, dalam pengi iku, di dalam malam hari itu. Fahuwa maqotawi yasi wong indallahi mungwi Gusti Allah syahidun iku koyok mati syahid. Jadi sampean kadek arepe tidur itu wudu dulu, kemudian tidur. Delalah kersane Allah ya. Itu pada saat tidur itu ditakdir oleh Allah kita ini meninggal dunia. Maka bagi Allah meninggal kita itu dianggap sebagai meninggal dalam keadaan mati syahid. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu te wong kang turu atau hiru dalam keadaan suci iku kasoimi kaya dene wong poso alqaimi kang jumenengaken salat. Dewi Rasulullah maneh, sapa sewa wong sing turu tidur
dalam keadaan suci, artinya punya wudu, maka itu dianggap sebagaimana orang yang puasa dan dalam mengerjakan sholat. Kayak begitu besarnya ya fadilah atau hikmah daripada kita berwudu. Jadi berwudu saja ya, tidur itu dianggap koyok sampean poso tur ngelakoni sholat. Nah, posone ae wis ganjarane kuwedi, apa maneh ditambah karo sholat. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawadhu iku wudu sapa yesi wong ala tuhrin ing atase sesuci, kutiba mongkon ditulis lahu kedue wong apa asyru hasanatin 10 piro-piro kebaikan. Jadi siapa orang yang punya wudu, sampean wis wudu, kemudian beberapa saat kemudian wudu maneh, maka kalian itu ditulis oleh Gusti Allah ya, dipastikan oleh Gusti Allah mendapatkan 10 kebaikan. Wa qala landeng tiga sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku sah liman kedue wong la wudu kang ora ana wudu lahu kedue wong, wala wudu alan ora ana wudu iku sempurna liman kedue wong lam yadkur kang ora nyebut sapa ya si Allah ismallahi ing asmane Gusti Allah alaihi ngatasi wudu. Begitu juga kata Kanjeng Nabi ya, tidak ada sholat itu sempurna kalau tidak wudu. Sama tangi turu bablas enang masjid, sampai masjid langsung sholat kau wudu-wuduan, maka itu tidak dianggap sholat, karena syarat sholat itu kudu wudu. Nah, wudu itu juga tidak sempurna kalau tidak menyebut asmane Gusti Allah ya. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para wali songo di ngone Jawa iki kemudian menuntun kita di dalam mengerjakan wudu itu diawali dengan niat diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi sudah dimulai dengan Fatihah bismillah, kemudian ya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata wudunya. Nah, kalau kita itu wudu kemudian mengerjakan yang seperti itu, memulai wudunya, maka inilah ya yang menjadi penuntun bagi kita ya, wala wudu'a liman yadhkurismallahi alaihi. Sehingga wudu panjenengan semuanya, wudu sampeyan semuanya itu dalam keadaan sempurna. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu ta wudu iku syatrul imani, separuhni iman atau sebagian daripada iman. Jadi kalau kita itu berwudu itu pastilah ya, bahwa buat apa kita berwudu kalau kita tidak beriman kepada Allah. Anane awake dhewe wudu itu karena kita telah mempunyai iman yang kuat ya. Iman apa? Meyakini tentang adanya pangeran yaitu Gusti Allah. Wa qala ketika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i utawi pokoke wudu ya iku marrotan sepisan ya. Faman mangkote sabane wong tawadhu wudu sapa wong marroteni rong ambalan, 2 kali wudu, kana mangko ana lahu kedue wong apa kiflani rong tekelan, rong bagian minal ajri saking ganjaran. Waman utai sabane wong tawadhu iku wudu sapa wong salasan ping 3, wudune 3 kali, bahwa mongko utawi wudu iku wuduul anbiya'i, kaya wudune para nabi
min qabli sadurunge ingsun. Jadi yang disyaratkan, yang menjadi asal pokoknya wudu itu ya sekali itu, untuk mengerjakan sholat, untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Tetapi sebelum batal kalian kemudian wudu lagi, maka Anda mendapatkan 2 bagian daripada ganjaran wudu. Terus durung batal wudu maneh, saking senenge wudu. Senenge wudu itu krono misale kalian ini ya toh cuacanya panas kepengen wadem wudu maneh ya ora apa-apa 3 kali. Maka kalau kalian wudu 3 kali tanpa disela oleh batale wudu, maka kaya dene wudune para nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak balu ora trima sapa Allah Gusti Allah salat ahadikum ing salate salah siji nira kabeh. Allah tidak akan menerima salat kita semua. Ida ahdasa nalikane hadas sapa ya si wong, hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ya si ahad. Jadi salat kita itu tidak akan diterima oleh Allah ketika kita berhadas. Berhadas itu apa? Ngentut, BAB, ya toh, dan sebagainya. Itu hadas. Deme wong sing berlainan jenis sampean mari salaman karo kancane sampean sing putri misalnya, itu batal wudunya. Nah, kalau kita ini kemudian sholat dalam keadaan batal, gak duwe wudu, ya wis batal, maka wudunya itu sholatnya itu tidak akan diterima sebelum kita ini yaitu wudu lagi. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu ta wudu alal wudu ing atase wudu nurun iku kaya cahaya ala nurin ing atase cahaya. Jadi kalau kita ini dalam keadaan wudu, maka kita ini bercahaya. Kalau kemudian wudu lagi, ya, maka cahayanya itu makin terang benderang. Baik, selanjutnya ingin kita deskripsikan lebih jauh, kita eksplor lebih jauh, ya, tentang wudu ini. Bahwa wudu itu pada 2 minggu yang lalu sudah saya katakan bahwa wudu itu menjadi syaratnya kita melaksanakan sholat. Firman Allah, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang Islam beriman, ketika kalian akan mengerjakan sholat, akan menunaikan sholat, mengerjakan sholat, menjalankan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah ya muka kita, ya. Jadi raine niki wajah yawe dibasuh gak diteleti. Kalau diteleti itu adalah diusap. Jadi ya kudu ono air sing mengalir. Kalau enggak mengalir, yang utama itu yang mengalir, ya. Ya kalau tidak ada yang mengalir, ya tangan iki dikebeki banyu terus kemudian dibasuhno nggone muka kita. Misalnya kalau kita pas umroh, di tengah-tengahnya tawaf misalnya batal, atau di tengah-tengahnya sa'i kita batal, bawa air atau minggir sejenak cari air zam-zam, kemudian membawa sebotol begini, ya, sebotol air, botol kecil, maka ini sudah cukup untuk wudu, ya. Dia ambil, kemudian dibasuhkan muka kita
Setelah membasuh muka apa? Basuh tangan. Basuh tangan kemudian membasuh apa? Mengusap ya setengah sirah ya, dan kemudian membasuh kaki. Itu sudah cukup. Kemudian wakasratil khata ilal masjid ya, dan memperbanyak langkah menuju masjid ya. Langkah ini bisa jalan kaki, bisa dengan memakai motor atau pakai kendaraan. Jadi sampean dari asrama kemudian menuju masjid jalan kan. Nah itu juga adalah resep daripada Rasulullah dalam rangka apa? Derajat sampean itu akan ditinggikan, masalah-masalah sampean itu akan diringankan oleh Allah, bahkan diberikan inspirasi untuk mendapatkan resolusinya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menanti sholat setelah sholat. Kalau sampean subuh itu dari asrama masuk ke masjid, tentunya sholat apa? Kalau belum masuk waktu subuh berarti sholat apa? Sholat sunat bisa, sholat tahajud juga bisa. Nah, ketika sampean sholat tahajud dan kemudian menuju sholat sholat subuh, maka itu adalah ganjarane gawedhe pol, dan itu bagian daripada yang diresepkan oleh Rasulullah. Derajat kita itu akan dinaikkan ya, derajat kita akan dinaikkan. Mila cara para santri sekalian, kalau kita berwudu, sekali lagi monggo wudu kita ini disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini ya menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, pemahaman kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Kita di dalam beragama ini mempunyai kualitas yang baik ya, mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, kalau kita beragama dengan kualitas yang tinggi, maka derajat kita juga akan tinggi pula. Demikian kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.